Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kelas Bidan. Dan langsung saja, ya kita bahas soal-soalnya. Baik, ini adalah soal yang pertama. Silahkan kalian capture atau bisa di pause aja dan jawab sendiri. Setelah itu kita bahas bersama soalnya. Oke, Nyonya K umur 54 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri pada kaki dan persendian sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis sudah tidak mendapat haid sejak 2 tahun yang lalu. Berarti sudah menopause. Anak 5 orang. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal 120/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, asam urat negatif, tidak ada asam urat, cuman ini nadinya agak cepat, normalnya itu ya 60 sampai 80. Diagnosa apakah yang mungkin pada kasus tersebut? Oke, ini ada keluhan nyeri pada kaki dan persendian, kemudian ibunya sudah menopause dan tidak ada asam urat ya. Kita bahas yang pertama itu pilihannya adalah Phlebitis. Phlebitis ini adalah radang pembengkakan pada pembuluh darah. Jadi dia pada pembuluh darah. Kemudian yang B, rematik. Rematik ini sakit pada otot atau persendian. Tanda gejalanya itu kekakuan sendi dan ditandai dengan suhu yang tinggi. Kita lihat nih suhunya normal-normal aja. Kemudian C, osteoporosis. Osteoporosis ini adalah pengapuran tulang atau penurunan kepadatan tulang ya, yang ditandai dengan tinggi badannya yang menurun. Di sini tidak dijelaskan apakah tinggi badannya naik atau menurun atau tidak ada perubahan. Tapi yang jelas di sini adalah keluhan nyeri pada kaki dan persendian. Berarti osteoporosis tidak termasuk, maksudnya tidak tepat ya. Yang kemudian D, artritis. Artritis ini adalah radang pada sendi yang ditandai dengan pergerakannya terbatas, sakit sendi walaupun dia tidak bergerak, jadi tetap sakit. Kemudian E adalah radang panggul. Radang panggul ini adalah infeksi atau peradangan pada organ reproduksi wanita. Jadi ini nggak masuk karena ini pada pembuluh darah ya kaitannya. Berarti yang ini nih yang bisa ini artritis dengan reumatik. Kita lihat reumatik tadi ini yang ditandai dengan suhunya yang tinggi, sedangkan di sini suhunya normal-normal saja. Berarti yang paling tepat yang ini dong ya, artritis. Oke, ini sudah masuk soal yang kedua. Semoga jawaban kalian di soal yang pertama benar ya. Kalau sudah di post, sudah dijawab sendiri atau sudah di capture, baik kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Seorang bayi perempuan umur 1 bulan dibawa ke BPM dengan keluhan bercak merah pada bokong dan lipatan paha. Oke, bercak merah pada bokong dan lipatan paha. Hasil anamnesis, bayi rewel. Bayinya rewel. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan suhunya 36,7 derajat Celcius, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernafasannya 42. Diagnosa apakah yang mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi. Infeksi ini adalah proses invasi mikroorganisme. Kemudian
Biasanya ini infeksi ditandai dengan dolor, kolor yang gitu ya, merah, pembengkakan. Kemudian B, seborrhea. Seborrhea ini peradangan kulit bagian atas yang ditandai dengan timbulnya sisik. Kemudian C, bisul. Bisul ini adalah benjolan merah, sakit, kemudian berisi nanah, biasanya pada wajah, leher, ketiak, bahu, bokong, dan paha. Kemudian ini D, hemangioma. Hemangioma ini adalah bawaan lahir yang muncul benjolan merah pada kulit. Kemudian E, diaperas. Diaperas ini adalah kemerahan pada kulit bayi akibat dari ruam popok. Jadi ini bercak merah pada bokong dan lipatan paha. Infeksi kayak seborrhea kayaknya yang pertama kita eliminasi karena ini kayak sisik gitu. Kemudian ini benjolan, sedangkan ini cuman bercak. Kemudian hemangioma ini juga benjolan ya. Berarti kita eliminasi antara infeksi dan diaperas. Nah, kita lihat bercak merahnya pada bokong dan lipatan paha. Berarti yang masuk yang ini ya. Nah, salah satu alasannya kenapa kita tidak memilih infeksi, karena kan ya suhunya normal-normal aja. Semuanya normal berdasarkan ini hasil pemeriksaan TTV-nya. Nah, ini sudah masuk di soal terakhir di part 2 ini. Silahkan dijawab sendiri lagi untuk kemudian kita bahas bersama. Oke, langsung saja kita lihat video pembahasannya. Bayi Nyonya A umur 4 bulan dibawa ke BPM dengan keluhan rewel. Hasil anamnesis, malas menyusu. Oke, malas menyusu. Kemudian hasil pemeriksaan, suhunya 36,7 derajat Celcius normal, frekuensi jantungnya juga normal, kemudian pernafasannya normal, tampak bercak keputihan pada mulut dan bibir bagian dalam. Bercak keputihan pada mulut dan bibir bagian dalam. Oke, diagnosa apakah yang mungkin pada kasus tersebut? A, gejala tifoid. Kita lihat gejala tifoid ini yaitu seperti demam, lidah kotor, diare, kadang disertai juga dengan sakit kepala. Berarti ini tidak masuk ya. Kemudian yang kedua yaitu gumo. Gumo ini pasti sudah kita tahu bahwa gumo ini adalah keluarnya cairan susu yang baru saja ditelan. Dengan kata lain itu adalah reflux. Ini jelas tidak masuk. Kemudian C, oral thrush. Oral thrush ini jamur Candida albicans yang terakumulasi pada lapisan kulit, biasanya berwarna putih. Dan ini kita simpan. Kemudian D, stomatitis. Stomatitis ini adalah inflamasi lapisan mukosa seperti pada pipi, lidah, gusi, dan mulut. Oke, inflamasi stomatitis. Kemudian kita keep juga. E, pertumbuhan gigi. Ini jelas ya bukan. Karena ini adalah bercak keputihan pada mulut dan bibir bagian dalam. Ini kayak sariawan gitu ya pada bayi. Berarti jawaban yang paling jawaban yang paling benar yaitu adalah oral thrush. Karena ini oral thrush ditandai dengan bercak putih pada bagian mulut.